Oke, terima kasih. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah kepada seluruh jemaat. Juga mungkin ada tamu yang hadir pada minggu pagi ini, tanggal 29 Desember 2024. Bapak Ibu, sebelum kita mengawali ibadah, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan Himne Jemaat 145. Mari tuturkan kembali ayat bait yang 1. Inilah waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus menghayati setiap proses kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Marilah kita masuk di dalam ibadah Minggu Natal yang pertama saat ini, dan dengan menyatukan hati kita mengawali ibadah Minggu saat ini sambil kita mengaku yang demikian. Pertolongan sepanjang hidup kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia menuntun umatnya dengan roh dan kebenaran. Kidung Jemaat 478 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian, menyertai saudara juga.
Minggu ini, saudara, di dalam kalender liturgi disebut sebagai Minggu Natal pertama. Dan ketika kita sudah memasuki Minggu Natal, yang artinya sudah melewati tanggal 25 Desember, kita masih terus diajak untuk merasakan apakah hati kita masih benar-benar merasakan suasana Natal. Damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya adalah salah satu kalimat yang paling sering kita dengar ketika masa Natal. Dan ini pun juga menjadi tema liturgis GKJW pada masa-masa Natal tahun ini. Itulah tema yang akan menuntun penghayatan kita dalam minggu-minggu sesudah Natal. Jika kita renungkan, sesungguhnya hidup adalah sebuah rangkaian pilihan-pilihan. Dan hari ini kita memilih untuk hidup makin disukai Allah dan sesama. Hal ini memang tidak mudah, namun itulah yang harus kita upayakan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah dan sekaligus ungkapan bahwa kita telah merasakan damai sejahtera. Bagi yang merasa damai sejahtera, silakan berikan senyum yang terbaik. Bagi yang merasa belum damai sejahtera, usahakan juga untuk tetap tersenyum. Sebab di segala tempat Tuhan memberikan kepada kita kesukacitaan karena hadirnya Sang Penebus. Kitab Jemaat 281 ayat 1 dan 3, mari kita nyanyikan segala benua dan langit penuh menjadi penanda kita bersyukur dan juga bersukacita. Segala
momentum peringatan dari Allah. Dinamika dan kisah hidup kita, saudara, sangat beragam. Meskipun kita terus ingat tentang Natal, tetapi ada kemungkinan Natal itu hanya sekedar kita ingat tanpa pemaknaan. Bahkan ketika dalam masa Natal kita sering mendapatkan ungkapan damai, sukacita untukmu, Sang Penebus datang, kemungkinan hidup kita masih belum benar-benar terbebas dari hati yang tenang. Mungkin hati kita juga belum merasakan kesukacitaan yang sungguh-sungguh. Mengapa itu terjadi? Bagaimanapun ada ketidaksempurnaan di dalam diri kita, bagaimanapun ada kelemahan-kelemahan yang terselip di dalam setiap hal yang kita rancang, yang kita lakukan, dan yang juga kita rasakan. Pagi dalam pemaknaan tentang Natal, Yesus datang. Ada dua hal. Yang pertama, kita mengingat tentang peristiwa di Bethlehem, tetapi sekaligus kita juga mengharapkan Natal kedatangan Kristus yang kedua, yang mengajak kepada kita di dalam kemuliaan kekal. Marilah saudara, kita akan bersama-sama melihat kembali makna Natal kita di dalam ketidaksempurnaan, di dalam kerapuhan kita untuk menemukan kekuatan yang sungguh-sungguh nyata. Mari kita masuk di dalam pengakuan dosa kita di pagi ini dan kita berlitani sebagaimana yang tersedia. Dalam kerendahan hati, mari kita menyelami kerapuhan diri kita dengan mengingat sabda Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Kita saudara diajak untuk mencermati kembali hakikat Natal, buah apa yang akan kita hasilkan. Bersama dengan Rasul Paulus, kita diajak untuk memulai pilihan hidup yang seringkali tidaklah mudah. Terlebih lagi ketika banyak hal yang menggoda untuk mementingkan diri dibandingkan dengan mengikuti kehendak Tuhan. Inilah saatnya kita menyerahkan diri dalam tuntunan kebenaran. Kita jeda, kita ketidaktahuan membimbing kita untuk memberi ruang kepada kuasa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita tahu tentang apa yang akan kita lakukan di dalam hidup. Tuhan mengutus kita.
kita lakukan di dalam hidup, sebab kita juga tahu telah disertai oleh Allah. Inilah berita anugerah dan kekuatan Tuhan untuk kita. Saya undang umat untuk berdiri. Dalam kerapuhan kita, Ia berkenan untuk menguatkan dan memperlengkapi kita dengan hikmat kebenarannya, sehingga hidup kita dapat menemukan jalan menuju rahmat-Nya. Seperti tertulis dalam sabda kasih-Nya dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mari berkomitmen untuk selalu hidup dalam kebenaran dan kehendak-Nya. Mari kita respon pilihan hidup kita bersama-sama dengan Yesus. Tumbuhlah tunas baru, semangat baru kita semuanya. Sebab Sang Juru Selamat menyatu dengan kita. Umat disilakan. Dengan kesukacitaan dengan sang tunas baru dari tubuh Isa itu menyertai hidup kita, mari kita melanjutkan hidup dengan taat kepada firman-Nya. Kita akan masuk ke dalam pelayanan Sabda untuk saat ini, dan Alkitab akan dibaca oleh anggota. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 20 dan ditambah dengan ayat 26. Sebelumnya marilah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik bagiku. Kami juga terima kasih Tuhan, yang mana Tuhan sudah menyertai di dalam kami mengawali ibadah pada saat pagi hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman kami, ya Tuhan. Janganlah kami hanya menjadi pendengar saja, namun jadikanlah kami mengerti sehingga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang senantiasa setia dan penuh tanggung jawab. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Berkati hamba-Mu ini, berilah hikmat dan kekuatan agar apa yang disampaikan hanyalah seturut kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak, dan tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila
apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai. Tidak baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur 148 yang kita nyanyikan secara responsorial atau berbalasan. Biarlah semuanya memuji Tuhan, namanya agung dan luhur.
menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus dan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur pada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Kita akan masuk dalam bacaan Injil kita di minggu Natal yang pertama. Umat saya akan berdiri. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 tertulis demikian bagi kita. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mengingatkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukan dengan setia dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara, selamat pagi. Saya ucapkan sekali lagi selamat Natal. Auranya, vibes-nya masih terasakah Natal kita hari ini, Bapak Ibu? Masih tetap semangat? Tunjukkan kalau begitu
semangat Natalnya dalam bentuk yang bagaimana kira-kira? Mau senyum-senyum kan? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masa-masa Natal kita seringkali diingatkan tentang cerita-cerita tokoh-tokoh yang penting dalam masa Natal. Ada orang Majus, ada Gembala, ada Yusuf dan Maria, mungkin juga dalam Injil Lukas ada Elizabeth dan Zakaria dan juga Yohanes. Ada banyak nama yang sudah sangat familiar untuk kita dalam masa Natal. Tetapi dalam bacaan kita hari ini juga dikisahkan tentang nama lain, Hana dan Elkana. Satu pokok yang menurut saya penting, saudara, dalam masa-masa Natal ini adalah kaitan dengan suasana keluarga, tentang dinamika dan juga pergumulannya, tentang kisah-kisah yang tidak selalu diawali dengan hal yang menyenangkan. Hana dan Elkana Hindu tentang keturunan, tentang anak. Kemudian Yusuf dan Maria mendapatkan anugerah melalui perjumpaan diawali oleh malaikat. Juga ada Elizabeth dan Zakaria. Ada keluarga-keluarga yang penuh dengan pergumulannya masing-masing. Nah, berkaitan dengan keluarga, saudara, siapa keluarga yang paling bahagia di masa Natal tahun ini? Silakan bertanya. Apakah kita nggak ada yang gembira, Bapak Ibu? Keluarga siapa yang selama masa Natal ini happy banget begitu? Kalau Mas Andi memang selalu happy. Makasih Mas Andi. Di bagian belakang ada yang bertanya, kenapa Ibu Bapak malu-malu untuk menyatakan bahwa aku gembira dalam masa Natal? Tidak perlu dipamer-pamerkan, Pak. Gitu. Takut teriak, takut dianggap sombong. Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa hal ini menjadi penting? Karena seringkali semangat Natal itu kemudian hanya terhenti pada satu titik saja. Nah, saya ingin mengutip satu epilog catatan dari bukunya Andre Ismail berjudul Selamat Natal. Dan ini menarik Bapak Ibu, karena Andre Ismail pada halaman 106 ini mencantumkan tentang tanggal yang sama dengan tanggal ibadah kita di hari ini. Tentu settingnya adalah setting tahun 80-an, saudara. Tetapi ketika buku ini ditulis pertama kali, tetapi masih sangat relevan untuk kita. Tulisannya begini. Hari ini tanggal 29 Desember, sama dengan tanggal kita ini. Semua perayaan Natal sudah usai. Tidak ada lagi berita Natal, tetapi berita susulannya masih ada. Berita susulan ini ditujukan kepada mereka yang pada hari Kristus dilahirkan malah dirundung kematian dan kesedihan. Mereka yang sejak awal bulan menginginkan pohon terang dan hiasannya, tetapi harganya aduhai. Kok datangnya mahal pada konteks saat buku ini ditulis. Mereka yang mengikuti perayaan Natal sampai 3 kali, tetapi berita Natal masuk dari telinga kanan, keluar lagi dari telinga kiri. Mereka yang pada Natal ini terlentang merindukan kesembuhan. Andre Ismail tidak menyatakan begini, saudara.
Ayo pada tanggal ini kita kembali lagi kepada tanggal 25. Jangan-jangan tanggal 25 itu kita sebenarnya berada pada situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Pada situasi yang tidak nyaman, situasi yang menjadikan Natal itu terasa tidak bermakna, hampa, menyalakan lilin tetapi hatinya tidak terang, menyanyikan malam kudus tetapi hatinya tidak kudus. Memang saudara yang dikasihi Tuhan, setiap bagian kisah-kisah Natal itu mengajak kita untuk terus merefleksikan dinamika seperti apa yang akan kita pilih untuk kita rayakan, untuk kita kemudian merasakan, ya, Natal ini berdampak dalam hidupku tidak hanya pada satu waktu saja. Pada bagian akhir ini saudara, dari epilognya Anda Ismail ada kalimat begini. Meskipun Natal selesailah sudah, namun pintu kandang masih bisa dibuka, lentera di dalamnya masih menyala, dan bayi itu masih ada. Pengharapan, kesukacitaan Natal tidak hanya terhenti pada satu waktu, tetapi pada momentum-momentum yang akan kita alami di dalam hidup. Dan Anda Ismail mencantumkan kandang itu masih terbuka. Kita bicara tentang tempat, kita bicara tentang lokasi yang membuat kita jadi tersentuh. Makanya tadi saya bertanya, bagaimana situasi Natal di rumah? Bagaimana suasana Natal di keluarga? Bagaimana suasana Natal di dalam tempat kita biasa melakukan aktivitas? Kalau kita cermati masing-masing tokoh-tokoh dalam masa Natal, Bapak Ibu, senantiasa dikisahkan dari mana menuju kemana. Orang maju dari timur pergi ke tempatnya Yesus, gembala dari Padang ke Bethlehem, Yusuf dan Maria menuju ke Bethlehem, Hana dan Elkana ke Yerusalem, Yusuf dan Maria di dalam bacaan kita ini dari Nazaret ke Yerusalem. Ada tempat-tempat di mana disitulah dirasakan pertumbuhan dan kesukacita. Ada tempat-tempat di mana dirasakan kembali semangat baru. Sepanjang tahun 2024, saudara, tempat mana yang paling banyak Ibu Bapak kunjungi? Tempat mana yang paling banyak Ibu Bapak kunjungi? Tempat bekerja itu paling sering dikunjungi, didatangi. Kemudian juga mungkin kalau tadi disebutkan tentang keluarga, gereja itu apakah juga termasuk tempat yang paling sering dikunjungi, didatangi? Ya, Tidak. Ada yang ya, ada yang ya. Saudara, kita berbicara tentang tempat-tempat yang didatangi oleh Hana dan Elkana, yang didatangi oleh Yusuf dan Maria. Yang menjadi perhatian saya saudara adalah tempat yang didatangi, dikunjungi
tidak sendiri, tetapi bersama dengan keluarga. Tempat mana Bapak Ibu? Tempat wisata. Paling sering dikunjungi kalau dengan keluarga. Kalau gereja itu paling sering didatangi dengan keluarga atau tidak? Kita bicara tentang fenomena-fenomena yang terjadi sepanjang tahun ini. Ada tempat-tempat yang mungkin secara rutin kita datang. Ada tempat-tempat yang mungkin secara sering kita kunjungi. Tetapi apakah tempat yang kita datangi itu kemudian juga berdampak kepada pertumbuhan kerohanian kita? Hana dan Elkana datang ke Yerusalem ketika mendapatkan janji dan akhirnya lahir Samuel. Mereka rutin terus karena datang ke Yerusalem karena tahu di situ aku diberkati, punya keturunan dan seterusnya. Yesus dan Maria pun juga begitu, bersama-sama datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan dalam bacaan Injil Lukas hari ini kita diberitahukan mendapatkan kisah ada hal yang berubah pola pikir, ada hal yang mengubah pandangan perspektif yang dimiliki oleh Yesus dan juga khususnya Maria. Maria ini memang paling sering menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya, Bapak Ibu, dipikirkan terus-menerus. Mari kita coba cermati sepanjang tahun 2024, selama kita berbicara tentang tempat-tempat istimewa di dalam hidup kita, apakah itu juga menjadi bentuk representasi dari suasana kandang Betlehem? Datang dan menyemangati, datang dan membuat kita diberbahagia. Kandang itu masih ada, kandang itu masih terbuka buat kita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanggal 29 Desember tahun 2024 artinya masih akan ada 2 hari lagi Tuhan berikan kepada kita tahun 2024. Selama 2 hari ini ibu bapak akan kemana saja? Masih ada tamu. Aku tidak pergi-pergi. Adakah tempat yang ingin didatangi secara khusus? Makam orang tua. Makam orang tua. Biasanya sebelum Natal ya, bukan tradisi enggak. Ibu bapak, mari kita gunakan semangat Natal itu harus terus berjaga. Jangan berhenti sampai tanggal 25 saja. Kita gunakan waktu. Mari kita datang ke tempat-tempat di mana kita semakin bertumbuh di dalamnya. Mari kita datang ke tempat di mana kita merasakan, ya, aku diberkati. Dan yang lebih penting lagi, itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Aku bertekad lagi datang ke Betlehem, berjumpa dengan bayi Yesus, merasakan kekudusan kembali, datang ke Betlehem lagi untuk menemukan kesukacitaan. Mari kita terus refleksikan tempat-tempat istimewa di dalam hidup kita, tempat-tempat yang baik untuk kita, tempat-tempat yang membawa kepada pertumbuhan rohani kita. Selamat menghayati waktu-waktu dan tempat yang indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertumbuh di dalam ini. Tuhan mengasihi kita semua, saudara. Amin. Saat ini kita. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, kami undang bagi berdiri. Bersama dengan umat Allah sepanjang masa,
Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani pada hari ini dengan bersama-sama mengucap pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal buat kita, yang dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bagi keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk mengakhiri orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau meneguhkan kami hingga hari ini. Kami bersyukur sepanjang tahun 2024 ada banyak peristiwa yang kami alami. Ada juga banyak tempat yang kami datangi. Ada peristiwa dan tempat yang membuat kami menjadi kecewa. Ada peristiwa dan tempat yang membuat kami berduka. Ada peristiwa dan tempat yang membuat kami menyesal untuk setiap proses hidup kami. Kami hari ini juga diajak untuk melihat dan mengingat. Sebenarnya ada juga banyak peristiwa dan tempat yang membuat kami bisa bersukacita. Tempat di mana kami hidup, rumah dan keluarga. Tuhan, karuniakanlah kesukacitaan di dalamnya. Tempat dan peristiwa dalam persekutuan kami di gereja. Tuhan, karuniakanlah kesukacitaan dan kebersamaan. Kami juga berdoa untuk tempat yang juga sering kami datangi. Baik itu tempat kerja kami, baik itu ketika kami sedang sakit, baik itu ketika kami merasa kesepian dan sedih. Tuhan, berikan kami kesempatan untuk menaruh pengharapan kepada-Mu. Hari Natal memang telah lewat ya Tuhan, tapi kami masih yakin suasana dan tempat Bethlehem itu masih menerima kedatangan kami untuk kembali menemukan semangat kekudusan, semangat kesucian diri, semangat ketulusan, dan juga kesetiaan. Kami menjadikan rumah kami, tempat kerja kami, dan gereja layak di Bethlehem. Allah Maha Kasih, kami rindu setiap tempat yang kami datangi, setiap tempat yang secara rutin kami datangi, menciptakan pembaruan di dalam hati dan hidup kami. Hari ini kami memasuki masa Minggu Natal pertama. Tuhan, bimbing kami untuk terus setia. Pagi ini kami ingin bersyafaat untuk kehidupan diri kami masing-masing. Tuhan, jika ada hal yang belum berkenan kepada-Mu, izinkan kami menerima kesempurnaan lagi. Jika hari ini kami merasakan ketidakberhasilan, Tuhan,
Bimbing kami untuk terus berjuang. Kami merindukan suasana keluarga layaknya Bethlehem. Tuhan yang kasih untuk bisa mengupayakan. Kami doakan tempat kerja kami kiranya menjadi tempat berkah. Kami doakan tempat di mana anak kami menerima pendidikan kiranya terus berjalan dalam kedamaian dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk tempat tinggal kami bersama dengan sesama kami. Tuhan, biarlah semuanya di dalam sukacita. Dan jika hari ini ada saudara kami yang ada di rumah tetapi belum merasakan damai sejahtera, kiranya Tuhan menghadirkan kesukacitaan. Jika hari ini ada saudara kami yang tengah menderita sakit dan berada di rumah sakit, berada di tempat yang tidak diharapkan, Tuhan pun juga berkenan memberikan pengharapan. Secara khusus kami ingin berdoa untuk saudara-saudara dan juga bagian dalam hidup persekutuan kami. Kami doakan untuk Bu Christine, kami doakan Bapak Sutiono, kami berdoa untuk Ibu Dominika, kami doakan Bu Talib, kami doakan Bu Joni Putar-Putar, kami doakan Bu Binti dan Bu Endang, kami juga doakan Bapak Bambang B, kami doakan Ibu Sik Panglipu dan juga saudara-saudara lainnya yang sudah berusia banyak serta yang tengah menderita sakit. Tuhan berikan kekuatan dan penyertaan sehingga dimanapun mereka berada tetap merasakan kesukacitaan. Hari ini kami bersyukur untuk setiap tempat di mana kami bisa bertumbuh, berkembang dan juga mendapatkan pertumbuhan iman. Hari ini kami juga ingin berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, kota Kepanjen di mana kami tinggal dan bersekutu, kiranya berada di dalam kedamaian dan sejahtera. Allah makasih, kami juga ingin mendoakan setiap kehidupan persekutuan kami bagi orang-orang yang tengah memiliki keputusasaan. Tuhan berikan pengharapan dan juga keyakinan Yesus yang datang itu memberkati. Ya Allah, inilah kami yang terus ingin belajar untuk mensyukuri setiap peristiwa, setiap tempat di mana kami tinggal, hidup dan berkarya. Di dalam nama dan kasih setia Yesus, kami aturkan doa ini. Dan kami juga mengharapkan untuk setiap hidup persekutuan kami di waktu-waktu berikutnya, dalam lingkup jemaat, dalam lingkup gereja Persekutuan secara keseluruhan, di situ nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam namanya yang penuh dengan kedamaian, kami aturkan doa ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sambil menyanyi dan persembahan, kantor persembahan mari kita iringi dengan kidung dari PKJ 147 Ya.
bersyukur dan berterima kasih untuk beribadah kepada-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur memampukan kami pada pagi hari ini untuk bersama-sama memberikan persembahan syukur sebagai ucapan syukur kami atas segala rahmat-Mu kepada kami. Ya Tuhan, di dalam kami mengumpulkan persembahan, kiranya ada cacat celah yang kurang berkenan di hadapan Bapa, kami mohon ampun. Ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, selamat pagi, shalom. Ya, masa jemaat penekanan dan ada tambahan masa jemaat. Yang pertama, yang nomor 6, Bapak Ibu, untuk ibadah tutup tahun 2024 untuk induk dan Kabupaten Ngadum akan dilaksanakan pada hari tanggal 31 Desember, hari Selasa 24. Di situ terketik pukul 16 atau 4 sore. Untuk itu ibadah tutup tahun ini diundur pukul 17 jam 5 sore. Jam 5 sore dari 1 baik Pantan juga berkumpul ibadah di Induk sini. Sekali lagi ibadah tutup tahun diundur yang terketik 16 pukulnya hari Selasa diundur pukul 17 atau 5 sore. Kemudian yang nomor 7, ibadah tahun baru 2025 untuk Induk dan Kabupaten Ngadum juga masih tetap jadi satu, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul 7 pagi di GKJ Panjen atau Jemaat Induk. Ini juga termasuk dari Kerantan juga bergabung dan tempat di Induk sini. Kemudian yang nomor 10, Bapak Ibu, untuk sidang Jemaat GKJ Panjen pada triwulan 4 tahun 2024, pelaksanaan sidang Majelis Jemaat Panjen dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2024. Ada perubahan, diundur sidang jemaat yang keempat Majelis Jemaat tahun 2024 diundur tanggal 12 Januari 2025 pada hari Minggu. Sekali lagi diundur untuk sidang majelis jemaat ini yang keempat. Kemudian yang nomor 11, pelantikan penatua diaken terpilih tahun 2527 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025. Itu ada kaitannya dengan nomor 10. Setelah nanti tanggal 12 Januari 2025 itu ada pelantikan penatua diaken terpilih tahun 2527, dilanjutkan setelah ibadah itu dilanjutkan sidang jemaat GKJ Panjen keempat tahun 2024. Untuk diketahui bagi majelis jemaat dan komisi-komisi yang lain. Untuk doa pagi Bapak Ibu, tetap kita akan masih melaksanakan selama 2 kali doa pagi yang dilayani oleh Bapak Pendeta seperti Jumat dan Sabtu kemarin. Itu hari Senin tanggal 31 Desember itu tempatnya di Induk jam 5 pagi. Kemudian hari Selasa 31 Desember tempatnya di Ropantan juga masih jam 5 pagi. Ini adalah untuk jemaat, bukan untuk setiap Induk dan Ropantan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melaksanakan 2 kali cukup luar biasa. Di Induk nanti tanggal 31, kemudian Bapak Ibu yang dari Pasir bisa juga ikut pada tanggal 31 di Pepantan Ngadum, tidak apa-apa. Memang ini untuk jemaat, bukan untuk Pepantan dan Pepanjen. Jadi 2 pagi terakhir 31 Desember di Induk dan 5 pagi Selasa 31 Desember di Pepantan jam 5 pagi. Bapak Ibu, sekali lagi untuk majelis jemaat pada hari ini mohon kesabarannya, nanti usai ibadah ini kita akan latihan nyanyi ya. Untuk Bapak Ibu majelis untuk latihan nyanyi sejenak. Yang terakhir Bapak Ibu, berita tambahan ada perayaan Natal keluarga, yaitu keluarga Bapak Suwarno dari kelompok Yohanes tanggal 5 Januari
pukul 10 pagi bertempat di Desa Sukorejo, Wonalegi, yang Bapak Ibu bisa tahu di timurnya jembatan di Gedung itu. Untuk itu keluarga Bapak Suwarno mengundang di dalam rangka perayaan Natal keluarga ini warga kelompok Yohanes yang diundang, yang kedua Majelis Sarimbit, kemudian yang ketiga keluarga besar dari Bapak Suwarno itu sendiri. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Matur nuwun. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mengakhiri pada minggu yang terakhir di tahun 2024. Saya ingin beri kado untuk Ibu Bapak. Silakan pilih, Ibu Bapak ingin kado yang nomor 1 sampai nomor 364, silakan pilih nomor berapa. Saya nyiapin 364 kado hari ini. Sudah punya angka favorit, angka istimewa nomor 1 sampai 364. Sudah punya? Oke. Kadonya itu bisa dibuka ketika Ibu Bapak sudah ada di rumah. Buka kalender, kemudian hitung. Aku tadi pilih angka 100. Berarti hitunglah hari ke-100 di tahun ini Ibu Bapak dapat berkat apa dari Tuhan. Kalau Ibu Bapak tadi memilih angka 300, silakan hitung. Hari ke-300 Ibu Bapak ada di mana? Di situ ada berkat Tuhan. Di mana dan bagaimana situasi hidup Ibu Bapak di nomor itu, di tanggal itu itulah berkat. Saya akan bertanya masing-masing ketika Ibu Bapak nanti pulang, saya akan tanya jabat tangan sambil saya tanya angka berapa. Ya. Mari saudara, kita akan mengakhiri pada minggu kita yang terakhir di tahun ini. Kita berdiri bersama-sama dan kita mengingat dalam Mazmur 90 ayat 12 yang demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hari Minggu dan hari-hari sepanjang 364 hari di tahun ini adalah kesempatan mengenang penyataan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Mari kita bertanya demikian. Arahkanlah hidup saudara dalam segala daya untuk makin disukai Allah dan sesama. Baik dan tidak baik waktunya, sulit maupun mudah jalannya. Terpujilah Tuhan Allah kita, kini dan selamanya. Jalan hidup kita terus disertai oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan jalan hidup orang benar. Orang benar
memasuki tahun yang baru. Kuasa Tuhan yang terus menyempurnakan kemanapun dan bagaimanapun kita berada. Kita jalani hidup ini dengan berkat-Nya. Setelah sepanjang minggu, sepanjang tahun ini kita menerima berkat-Nya, inilah keyakinan kita akan berkat-Nya yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera di sepanjang masa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu